Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di channel Ibu ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tema persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya. Baik anak-anak, dalam aktivitas belajar mandiri saat ini, Ibu akan menjelaskan tentang keragaman yang ada di Indonesia dan bagaimana cara sikap kita dalam mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, di materi kali ini misalnya dalam sebuah kampung Babakan, pastinya kita mempunyai tetangga. Misalnya ada Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, dan Pak Udin. Nah, kemudian Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Nah, mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik khas daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat daerahnya mereka. Nah, mari kita amati ya. Misalnya ini Pak Sami berasal dari Maluku. Kemudian Pak Encep berasal dari suku Sunda. Nah, kemudian Pak Made berasal dari Bali. Kemudian lagi Pak Udin. Nah, ini Pak Udin berasal dari suku Betawi. Nah, lalu Pak Nur. Pak Nur ini berasal dari suku Jawa. Nah, kira-kira apa perbedaan yang paling mudah dicermati? Kalian bisa lihat ya, setelah tadi melihat gambar-gambar berikut. Nah, kira-kira dari segi fisik sudah terlihat ya. Nah, dari rambutnya, dari gaya berpakaiannya, kita sudah terlihat. Mari kita kupas satu-satu. Nah, Pak Sami berasal dari Maluku. Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Seram di utara, Samudra Hindia, dan Laut Arafura di selatan, Papua di timur, dan Sulawesi di barat. Ibu kota dan kota terbesarnya ialah Ambon. Dari Pak Sami bisa kita analisis atau kita uraikan satu-satu secara detail. Suku Pak Sami ini adalah Ambon. Nah, makanan khasnya yaitu papeda, nasi lapola, sambal colo-colo, talam sagu bakar. Kemudian alat musik dari Papua yaitu arababu, ukulele, tipa, totoboang. Nah, nama rumah adatnya yaitu rumah Baileo. Kemudian, tarian daerah dari Papua yaitu tari poco-poco, tari lenso, dan tari cakalele. Nah, bahasa pun yang digunakan oleh Pak Sami yaitu Aru atau Banda. Nah, pakaian adatnya disebut baju cele. Oke, berikutnya kita kupas suku Sunda. Nah, ini yang tadi tetangga kita misalnya Pancep. Pancep berasal dari suku Sunda.
Suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa, Indonesia, dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan wilayah barat Jawa Tengah, Banyumas. Orang Sunda tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat sebagai wilayah utamanya. Mari kita kupas satu-satu mulai dari makanan khasnya. Makanan khas dari suku Sunda yaitu nasi liwet, nasi timbel, nasi tutug oncom, dan karedok. Nah, saat ini kebetulan kita ada di Tatar Sunda. Pasti kalian pernah ya makan nasi liwet, makan nasi timbel, atau tutug oncom, serta karedok. Enak ya? Oke, alat musiknya juga. Kalian sudah mengenal angklung, calung, karinding, dan celempung. Nah, sesuai di sekolah kita juga ada ya ekskul angklung. Nah, mudah-mudahan kalian nanti bisa ikut. Nah, rumah adat dari Jawa Barat atau dari suku Sunda yaitu jolopong, badak heai, parahu kumurep, jubleg nangkub. Oke, tarian daerahnya, maaf. Nah, tarian daerahnya yaitu tari topeng, tari merak, tari ketuk tilu, tari jaipong, dan bahasa yang digunakannya adalah bahasa Sunda. Pakaian adatnya yaitu pakaian pangsi untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan. Nah, ini pamade dari Bali. Nah, suku Bali adalah suku bangsa mayoritas di Pulau Bali yang menggunakan bahasa Bali dan mengikuti budaya Bali. Makanan khasnya yaitu bebek betutu, ayam betutu, serombotan, nasi jinggo, dan nasi lawar. Kemudian alat musiknya yang dari Bali adalah rindik, cengceng, gerantang, dan pereret. Kemudian rumah adatnya yaitu angkul-angkul, aling-aling, dan balai manten. Nah, tarian daerahnya yang terkenal yaitu tari Trunajaya, tari barong, tari kecak, dan tari pendet. Bahasa yang digunakan oleh pamade yaitu bahasa Bali. Nah, pakaian adatnya adalah baju sapari untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan. Baik, selanjutnya adalah Pak Udin. Pak Udin ini berasal dari suku Betawi. Nah, suku Betawi ini adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya bertempat tinggal di Jakarta, di Bogor, dan sekitarnya. Makanan khas dari suku Betawi ini yaitu kerak telur, gado-gado, kue cucur, nasi uduk. Kemudian alat musiknya yang terkenal yaitu gambang kromong, gambang rancak, tanjidor, dan rebana. Adapun rumah adatnya yaitu rumah adat kebaya. Tariannya yang terkenal adalah tari yapong, tari sirih kuning, tari topeng, dan tari cokek. Kemudian bahasanya juga yang digunakan oleh Pak Udin adalah Melayu Batavia. Pakaian adatnya suku Betawi disebut baju saradia untuk laki-laki dan baju kurung atau kebaya encim untuk perempuan. Itu ada yang tadi disebutkan adalah jenis-jenis atau berbagai ragam budaya yang ada di Indonesia, ya. Nah, sekarang kalian bisa mengamati tetangga kita di sekitar lingkungan kita, ya, atau keluarga kita sudah ada yang tercampur dengan dari berbagai daerah. Kenapa demikian? Itu karena hasil dari perkawinan antara suku bangsa. Ya.
Jadi, nanti tugas kalian adalah mengamati lingkungan di sekitar kita, rumah tempat tinggal kita, ya. Tugasnya nanti akan Ibu share di WA group. Oke, itulah. Oh, ada yang terlewat, maaf. Pak Nur dari suku Jawa. Nah, suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan Kabupaten atau Kota Serang di Cilegon, Banten. Makanan khasnya adalah gudeg, nasi ganduh, nasi rawon, nasi liwet. Alat musiknya yaitu kendang, bonang, saron, suling, demung, kenong, slatem, dan gong. Nah, rumah adatnya disebut rumah joglo. Tarian daerahnya yaitu tari gambyong, tari serimpi, tari kuda lumping. Bahasa yang digunakan oleh Pak Nur yaitu bahasa Jawa. Pakaian adatnya disebut beskap untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan. Nah, itulah sekilas dari Ibu tentang keragaman suku budaya yang ada di Indonesia. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.